Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu untuk saudara-saudaraku dimana Anda berada, dimana Anda bekerja. Berjumpa lagi bersama channel Joko Pingit-Pingit ya, dijuluki manusia seribu aneh ya, asli orang Jawa Tulen ya. Dan saya malam hari ini, hari Selasa ya, ditemani tongkat komando saya dari kayu gali asem, ku kasih nama Bromo Kencono Rojo Kandil ya. Bagaimana untuk saudaraku semuanya, di mana Anda berada, di mana Anda perantauan? Saran Joko Pingit, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau badan sehat, jiwa sehat, ya, semua serba sehat, kita bekerja akan semangat, ya. Iya enggak? Ya, makanya itu. Saya akan menceritakan sejarahnya zaman dahulu, ya. Para raja di tanah Jawa ini, ya. Para raja di tanah Jawa ini meninggalkan sejarah cerita jejak raja, dan cerita raja meninggalkan pesan. Juga raja meninggalkan pusaka-pusakanya di tanah Jawa ini. Juga raja meninggalkan tempat petilasannya ataupun persinggahan raja kerajaannya ya. Untuk saudaraku semua tentu dengar tentang seorang raja, para raja ya, tentang yang ada lagi yang tentang raja itu bisa bilang begini, zaman boleh berubah tapi adat dan budaya dan kesenian Indonesia ini di tanah Jawa jangan dirubah ya. Karena apa? Raja berpesan seperti itu sangat bagus, dan jejak raja itu banyak sekali kawan-kawan. Raja kita di Indonesia ini bisa ke luar negeri, di China bisa, Singapura bisa, Hong Kong bisa ya, di Amerika bisa. Itu raja, ini yang nyata sekali. Makanya untuk saudaraku semuanya, kalau kita membahas tentang peninggalan raja ini banyak sekali, tapi pusaka-pusaka dan tombak-tombaknya para raja dan panglima-panglima perangnya raja itu banyak sekali ditemukan. Sebenarnya sudah mau bermunculan gitu loh. Bermunculan entah itu pusaka Nogososro ya, keris Nogososro itu ada, dan tombak Nogo Pleret itu ada. Karena apa? Para raja di tanah Jawa ini banyak sekali. 9 raja, tapi luar biasa sekali. Para ratu-ratunya meninggalkan pesan-pesan apa di tanah Jawa ini ada gitu loh. Jadi cerita jejak raja entah rapat di mana, entah raja bisa menyamar. Raja itu zaman dulu bisa menyamar namanya yang paling jelek, dan dia tidak mau mengakui bahwa saya ini raja. Dia penyamarannya para raja itu sangat luar biasa sekali. Sampai ada penasehat raja, juga ada tabib raja, juga ada spiritualnya raja khusus ya. Makanya spiritual itu khusus ya. Khusus spiritualnya para raja itu ada ya. Dan raja itu menyukai spiritual yang sangat luar biasa sekali, karena dia mempunyai guru. Raja itu mau kemanapun itu bertanya dengan orang spiritualnya ya. Spiritualnya, aku mau datang ke sana, aman atau tidak? Gurunya spiritual itu sangat luar biasa, tidak ecek-ecek ya. Jadi raja itu mempunyai spiritual yang sangat luar biasa ya. Mau pangerannya, ratunya ya, atau prajuritnya ya, itu khusus raja itu mempunyai penasehat, juga spiritual raja khusus, dan tabibnya. Tabib itu dulu pengobatan, dan tabib itu juga ada yang mengajari cara tata krama itu di kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Makanya para raja itu petilasannya di mana-mana meninggalkan pesan dan meninggalkan sejarah kerajaan dan jejak para ratu dan para raja sejagat tanah Jawa ini. Untuk saudaraku semuanya, tentu yang pencinta spiritual ya, zaman dahulu memang belum ada dokter
zaman dulu adanya dukun bayi. Setiap ada penduduk itu selalu memanggil dukun bayi. Ya, ada dukun urut, dukun sangkal putung, juga dukun wesi aji. Ya. Jadi para raja itu suka sekali spiritual dan tirakatan kepada gurunya. Ya, makanya untuk saudaraku semuanya, sejarah itu banyak sekali. Ya, tapi raja manapun menyukai kelangenan pohon maja ataupun dibilang pohon buah Mojopahit. Buah Mojopahit ini nggak bisa dimakan, selalu pahit. Ya, Majapahit namanya pohon ataupun buah Mojopahit. Ya, makanya untuk saudaraku semuanya, kalau menceritakan sebuah raja, itu raja juga sukanya ya belajar memacu kuda dan belajar menyukai cendramata. Ya. Jadi pusaka keris itu kesukaan raja di tanah Jawa ini. Para raja menyukai cendramata dan pusaka keris. Ya. Dan raja tidak mau ketinggalan, spiritualnya sangat super mewah juga. Ya. Mengapa di tanah Jawa ini para Semar itu menyukai raja yang berakhlak benar dan baik hati dan budi pengerti? Ya, kenapa? Ya, ini juga sangkut pautnya dengan presiden nanti di tanah Jawa ataupun di Indonesia ini juga mempunyai presiden yang luar biasa juga. Tegas, punya kawruh dan wawasannya sangat luar biasa, juga bisa mengemong rakyat, bukan emosional, bukan nafsu. Ya, tapi raja nanti yang ke-8 itu akan mempunyai tegas dan juga tidak mau korupsi. Dia mengerti rakyatnya, mengerti budaya, mengerti bahasa. Juga raja yang nanti di tanah Jawa ini menyukai tradisi dan budaya dan kesenian dan olahraga. Ya, yang penting pertanian, ya itu sangat penting sekali. Raja tidak mau sombong. Ya, raja itu tidak mau korupsi, tidak mau sombong, bisa mengemong rakyatnya. Karena raja-raja zaman dahulu juga seperti itu, kawan-kawan. Makanya kalau yang sekarang ini raja yang ke-7 ya, atau Bapak Presiden RI kita, itu termasuk Bapak Haji Insinyur Joko Widodo ini orang sangat luar biasa. Dia pemberani, dia tidak mau korupsi, dia tidak mau neko-neko. Itulah presiden kita yang ke-7 ini, Bapak Haji Insinyur Jokowi. Mengerti budaya, tradisi dan kesenian, juga lembah mana dan tahu tata krama sopan santunnya. Itu sudah terbukti. Ya, nanti gantinya Bapak Haji Insinyur Jokowi tahun 2024 itu tetap seperti Bapak Haji Insinyur Jokowi. Tidak korupsi, tidak neko-neko, dia tahu budaya, tahu tradisi, dan dia mencinta olahraga. Dan dia juga bisa mengemong rakyatnya, juga pengalamannya, wawasannya sangat luar biasa. Jangan ragu-ragu. Itu siapakah? Itu seorang seperti Bapak Haji Insinyur Jokowi. Dan tadi sudah bilang saya, Semar Bangunegoro dan Semar Totonegoro. Bisa nggak ini? Ya. Karena Bapak Ganjar Pranowo ini pas dan pantas meneruskan Bapak Haji Insinyur Jokowi untuk tahun 2024. Ya, kita selalu senang sekali kalau mendengarkan itu. Makanya saya cukup ingin manusia seribu aneh, selalu cita yang nyata. Ya, yang penting gantinya Bapak Haji Insinyur Jokowi yang orangnya seperti Bapak Haji Insinyur Jokowi. Semar Bangunegoro dan Semar Totonegoro. Negara ini sudah ditata rapi oleh Bapak Haji Insinyur Jokowi. Pembangunan ya di mana-mana terus bekerja dan terus bekerja. Bapak Haji Insinyur Jokowi sangat luar biasa bagi rakyat Indonesia. Makanya kita memilih presiden untuk tahun 2024. Jangan salah,
sing rambutnya putih, gede dur, gagah perkoso, tidak mau korupsi dan tidak mau sogokan, itu adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dia mempunyai wawasan yang kuat, dia bisa mengemong rakyat, dia tahu pertanian, juga dia pencinta budaya, tradisi dan kesenian Indonesia dan cinta Indonesia. Makanya saya Joko Pingit manusia seribu aneh dijuluki asli orang Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Seperti raja-raja yang saya ceritakan tadi menyukai tanaman ataupun pohon dinamakan buah Majapahit. Ya, sudah tahu kalau mojo itu pahit gitu loh. Ya, buah Majapahit ini juga pasangannya dengan pohon kayu asem. Ya, pohon kayu asem ini sangat luar biasa sejarahnya. Ya, mengapa zaman dahulu itu menyukain kayu asem ya ataupun pohon asem? Karena berteduhnya para raja-raja zaman dahulu mengajinya di tempat pohon asem. Ya, juga buah maja. Buah maja dulu zaman dulu ada yang raksasa. Ya, itu zaman dulu. Ya. Makanya raja itu meninggalkan pesan di tanah Jawa ini juga jejak mencari pusaka raja, pusaka keris, tombak ya. Juga raja itu mempunyai panglima perangnya, juga tabib-tabibnya dan penasehat raja. Raja itu punya penasehat dan raja mendidik ataupun raja mempunyai orang yang terandal spiritual yang sangat luar biasa. Nah, makanya untuk saudaraku semuanya mencari jejak raja itu banyak sekali. Ya, di China juga ada jejak raja. Di tanah Jawa ini banyak sekali raja. Ya, raja itu ada 9 raja zaman dahulu. Tapi kalau ratunya, pangeran-pangerannya, putri-putrinya itu banyak sekali. Kalau zaman dahulu raja itu ada 9 raja. Makanya raja meninggalkan pesan di tanah Jawa ini boleh zaman berganti, berubah, tapi adat, budaya dan tradisi kita jangan dirubah. Titik. Kalau sudah titik itu kan raja meninggalkan pesan di tanah Jawa ini. Ya, makanya raja itu juga mempunyai guru spiritualnya. Juga raja itu dibikinkan pusaka sama siapa, entah Mpu Supo, Mpu Gandring ataupun Dewa, tapi tidak tahu. Ya makanya belajar bikinan Mpu Gandring yang seperti apa kerisnya, ataupun dewa itu membikinnya bagaimana, ataupun Mpu Supo membikinnya keris seperti apa, kan gitu kawan-kawan. Makanya raja itu juga meninggalkan sejarah, dan raja meninggalkan pesan, juga raja meninggalkan jejaknya, juga raja meninggalkan sejarah peninggalan kerajaan. Makanya jejak-jejak di tanah Jawa ini banyak sekali yang belum ditemukan. Ya, seorang ratunya, ya, pangeran-pangeran anak raja dan juga istri raja, ya. Juga siapakah ini yang bisa menemukan sejarah jejak raja yang pertama menginjak di tanah Jawa ini? Karena di tanah Jawa ini raja itu ada 9 raja gitu. Jadi raja itu juga mempunyai istana. Juga raja kesukanya pusaka, entah pusakanya berbentuk apa, bikinan siapa, ya. Itu juga raja mempunyai guru spiritual yang sangat super mewah, istimewa sekali. Ya, raja mau kemana-mana juga didampingi spiritualnya. Ya, dan jangan lupa untuk saudaraku semuanya, channel Joko Pingit ini dukung terus ya, biar Anda mendapatkan cerita dari channel Joko Pingit ini. Jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya
biar Anda mendapatkan pengalaman ataupun wawasan dari channel Joko Pingit. Pingit ini manusia seribu aneh asli orang Jawa Tulen. Ya, untuk saudaraku semuanya, sampai di sini dulu. Kapan-kapan disambung kembali ya dengan cerita tentang seorang raja di tanah Jawa. Ada 9 raja. Ya, untuk saya sebagai manusia biasa hanya bisa haus dan lapar. Ya, mengucapkan selamat malam, sugeng dalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.